Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari sekian kitab sing dikaji Mbah Sahal juga beberapa kiai kula waos nggih, mangke kula waca urut niki Mu'dhamul Ashab. Ai aktsaru ashabil imam at-tabi'ina lahu fi madhhabi. Wa fi hadza tarsyikhun ila anna ar-rafi'iyya awwalu man ibtakara tarjih wahidin al-khilafat al-muta'addidah. Jadi sebetulnya Rafi'i sama Nawawi itu dari segi periode itu keren Imam Rafi'i. Ya seorang lagi dari segi periode itu keren Imam Rafi'i karena Nawawi yang ikut Rafi'i, bukan dibalik Rafi'i yang ikut Nawawi. Ila anna Rafi'a iku awaluman kawitane wong ibtakaro kang isu-isuan sapa man. Cara sakniki pionir. Isu-isuan sapa man tarjih wahidin ing mentarjih salah suci minal khilafat sing boro-boro khilaf al muta'addidati kang beda-beda. Terus mriki diterangaken wa tabi'alan anut hu ing ar-rafi'iyah anut dalam tradisi tarjih sapa an-Nawawi Imam Nawawi alaihi ing atase tarjih. Ma'aziyadati tamyizil aqwali sertane nambahi bedano pira-pira kaul wa khairiha lan liyane aqwal. Ya jelas ya, justru Rafi'i yang pertama punya tradisi mentarjah khilafat al-muta'addidah, terus wa tabi'ahu an-Nawawi. Nah di Jawa karena sering idahtalafan Nawawi wa Rafi'i kudiman Nawawi, terus di Jawa lebih banyak orang bernama apa? Nawawi. Itu seakan-akan Nawawi itu lebih dulu ketimbang Rafi'i. Indah, itu keliru itu. Imam Nawawi itu di banyak hal itu justru ngikuti Imam siapa? Rafi'i. Jelas ya wa tabi'ahu an-Nawawi wa tabi'ahu an-Nawawi ali ma'aziyadati tamyizil aqwal wa khairiha. Wal alaman lan menawa te wong benahuma kang antarane Rafi'i lan Nawawi fit tarjih ing dalam tarjih iku kadalika kaya mengkono-mengkono Nawawi mesti kadalika ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu. Nah ini mulai sanad fa inna Nawawiyya iku akhadha anil Kamal Sallar wa huwa anil Imam Muhammad sahibi Syamil as-Saghir wa huwa anis Syekh Abdul Ghaffar al-Qaswaini sahibil Khawis Saghir. Jadi ada karangan As-Syamil as-Saghir, ada karangan Al-Khawi as-Saghir, itu pengarangnya beda. Terus wa huwa anil Imam Ar-Rafi'i. Jadi jelas ya, Nawawi itu junior ya. Nawawi dari segi periode itu junior. Nawawi ngaji sama Kamal Sallar, terus ngaji sama Imam Muhammad Sohibi Syamil, ngaji sama Abdul Ghaffar al-Qaswaini, baru wahwa anil Imam Ar-Rafi'i. Wahwa an Muhammad bin Yahya, wahwa an Muhammad al-Ghazali, wahwa al-Ghazali wa an Imamil Haramain, wa Imam Haramain an walidihi Muhammad al-Juwaini. Terus Imam Juwaini yang mbah gurunya Imam Ghazali ya, karena Imam Ghazali ngaji Imam Haramain, Imam Haramain ngaji sama Muhammad al-Juwaini, berarti Imam Ghazali itu cucu muridnya Imam Juwaini. Kayak saya dengan Ben Zubair itu cucu murid, karena saya ngajinya sama Mbah Mun. Wa huwa an Abi Bakar al-Qaffal al-Maruzi. Ya jadi tradisi di pondok yang kadang ngomong sakarepe dhewe karena enggak tahqiq. Oh, ikut terima pendapatnya Qaffal, itu keliru. Imam Qaffal itu senior. Imam Qaffal itu apa? Senior, gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya anak-anak itu kalau khilaful Qaffal itu enggak dianggap, ngirane Qaffal itu tanggamu, itu keliru, sesat itu. Qaffal itu keren, apa Qaffal itu keren karena gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya di pondok-pondok itu diabaikan, terima pendapatnya Qaffal, itu keliru itu.
Bahwa an walidi Muhammad al-Juwaini, bahwa Nabi Bakar al-Qafal al-Maruzi, bahwa Nabi Zaidin al-Maruzi, bahwa an Ibni Surayjin, Ibnu Suraid terkenal tuh, bahwa Nabi Sa'id al-Anmati, bahwa anil Muzani, terus bahwa anil Imam Syafi'i rahimahu wa ajma'in. Ya, setelah Imam Syafi'i tentu kita tahu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Zuhri, terus Abdullah bin Umar, kadang Nafi' Abdullah bin Umar, dan banyak si tokohnya sahabat, terus an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya setelah siapa? Imam Syafi'i kan gampang, Syafi'i, Imam Malik yang paling terkenal, terus Imam Zuhri. Imam Malik itu istinad paling sering beliau pakai itu Imam Zuhri. Imam Zuhri itu menangi Nafi', menangi beberapa tabi'in, terus periode apa? Sahabat, terus ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok clear ya. Terus itu kan tadi dari Imam siapa? Nawawi sampai Rasulullah. Sekarang yang sanadnya Mbah Sahal misalnya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, terus Sohibul Ianah, napa? Sohibul Ianah. Ya saya ulang lagi ya, misalnya Mbah Zubair, Mbah Sahal ya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus dari Syekh Mahfud At-Turmusi, terus langsung dari Sohibul Ianah. Nah ini sanad yang ditulis Syekh Mahfud di kitab beliau Hasyiatut Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Gitu rumah nama ini mungkin. Dawe Syekh Mahfud At-Turmusi. Tadi kan kita hanya mendapatkan dari Qalyubi itu minan Nawawi ila Syafi'i, apa minan Nawawi ila Syafi'i, kan kita belum punya sanad yang minna ilan Nawawi, apa minna ilan Nawawi. Dawe Abu Bakar As-Sato, dari Sayyid Abu Bakar As-Sato, Qata khuttul fiqha fi taufiqillahi ta'ala an syekhina maladina almarhum bi karamillatil ato maulana Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Sato. Ini yang punya kitab I'anatul Thalibi. An Syekhi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya, jadi yang benar itu bukan Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan, tapi adanya ke Jawa Sayyid Abu Bakar Sato muridnya Zaini Dahlan itu sebetulnya salah kaprah. Yang benar itu muridnya Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi namanya itu Ahmad, tapi terkenalnya memang langsung Syekh Zaini Dahlan. Kayak istilah di kajian kan sering salah, Badullah Salam. Mesti Badullah Zain, Badullah Salam itu yang Abdullah Sepuh, no? Tapi wong muni ini Abdullah Salam, Abdullah itu Abdullah Sepuh. Yang kemarin itu Abdullah Zain. Ya sama seperti istilah Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin itu tidak nama, asmane ku Ahmad. Asmane ku Ahmad, terus tamakana fi maqami, orang menyebut apa? Mutamakin. Terus akhirnya terkenalnya apa? Mutamakin. Oke, jelas ya, dadas yang benar itu asmane itu Ahmad, yang gurunya Abu Bakar Sato bin Zaini Dahlan. Terkenalnya Sayyid Zaini Dahlan. Anisya Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Anisya Muhammad Ali As-Sanwani, An Isa Al-Barawi, An Muhammad Ad-Dafri, An Salim bin Abdillah Al-Basri. Niki pun terkenal ya, An Walidi Abdillah bin Salim Al-Basri, An Ali Shibromilisi. Shibromilisi atau Mulasi? Apa Malisi? Wa an Mansur At-Tuhi Anisya Sultan Ahmad bin Salamah, An Ali Az-Zayyadi Anisya Umairah. Niki pun Umairah sini. Wasyari Ibni Hajar Al-Haytami, Wasyamsir Romli, Wasyihab Ar-Romli. Jadi yang satu tokoh dulu itu Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Romli, itu satu tokoh. Makanya di tokoh itu ada khilafnya Ibnu Hajar dan Imam siapa? Romli di tokoh itu. Terus Ibnu Hajar itu semuanya ngaji an Syekhil Islam, yaitu Syekh Abi Zakaria Al-Ansori. Terus Anil Hafid Ibnu Hajar, jadi Zakaria Al-Ansori itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya yang Sohibu Fathil Bari, Sohibu Fathil Bari. Jadi an Syekhil Islam Anil Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya itu yang ngarang Fathul Bari. Anil Wali Al-Iraqi, An Walid Zain Al-Iraqi.
Wali Al-Iraqi itu yang mentakhrij hadis dalam Ihya. Jadi takhrij yang dalam Ihya itu kan ditakhrij. Nah, itu yang ngarang Wali Al-Iraqi. Anil Ala bin Attar. Ala bin Attar itu pengarang usul fikih. Nah, itu terus Anil Imam An-Nawawi. Ya, Anil Imam An-Nawawi ya terus sama ini Anil Kamal Salar, ada yang baca Salar Al-Irbili an Muhammad bin Muhammad, terus ini sudah sama ya, jadi sudah sama seperti yang di kitab Qalyubini ya, terus sama terus ya. Terus niki apa sanad itu adalah Abu Nafirroh, bapak kita Firroh. Saya tunjukkan supaya sampean ngerti, jadi biar gak salah istilah ya tadi apa, beberapa santri itu disebut Imam Kofal itu kok gak keren, ngawur banget. Imam Kofal itu keren, gurunya Imam siapa? Juwaini, jadi sepuh ya. Kayak orang yang nekuni tafsir itu Imam Mujahid itu keren, karena Mujahid itu langsung muridnya Ibnu Abbas. Tapi karena mungkin gak nekuni, dikira yang keren itu kayak Syekh Nawawi, kayak Syekh Imam Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Itu keliru. Sebetulnya itu semuanya yang kayak Imam Mahalli, Imam Suyuti itu semuanya mengambil dari Imam siapa? Mujahid. Karena Mujahid ini murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Jadi gara-gara keliru itu terus karu-karuan. Ya, jadi Rafi'i sama Nawawi itu secara periode itu dulu Imam Rafi'i, dan metode karangannya Imam Nawawi itu justru mengikuti metodenya Imam Rafi'i. Tapi karena kita dididik model kitab Fathul Mu'in yang kalau idah talafan Nawawi wa Rafi'i kudiman Nawawi, terus kowe iku modele terus menang kalah. Kan sing sering dimenangno iku Nawawi, terus akhirnya kabeh wong jenenge Nawawi. Mereka mau jeneng sing kalah sapa? Rafi. Iku wis keangkuhan niku wis rontok salah kaprah. Mun clear ya itu sanad. Saniki kula waca napa. Ini didengerin mawon niki. Jadi tadi kan sanad kita ke Imam Syafi'i itu yang liwat Imam Muzani. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i itu punya murid 3 yang terkenal. 1 Buaiti, siapa? Buaiti, 2 Muzani, 3 Robi. Cuma kebetulan yang mentadwin, yang membukukan, mendokumentasi itu namanya Imam Muzani. Sehingga sanad-sanad fikih kita ke Imam Syafi'i itu lewat Imam Muzani. Tradisi dokumentasi sebelum ada di kampus-kampus itu dulu pertama itu malah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu punya sunnah. Misalnya kita ini berbuat sesuatu, selain ditulis Raqib Atid, itu terdokumen di Lauh Mahfuz, masih terdokumen di sistem tubuh kita, di sidik jari, di sistem tubuh kita. Sehingga nanti ketika di akhirat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut ditutup, terus batu kalimuna aidihim, yang lapor ke Allah itu tangan-tangan kita, karena sistem tubuh kita sebenarnya merekam apa yang pernah kita perbuat. Berarti sudah kelihatan dokumentasi itu 3 malaikat Raqib Atid terdokumentasi lagi di Lauh Mahfuz, di sistem tubuh kita, terus plus di catatan yang nanti diberikan ke kita. Ini loh perilaku kamu, kelakuan kamu. Jadi dokumentasi itu penting. Nah, dulu Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu 3. Yang lainnya cerdas mungkin atau tidak suka nulis, tapi terkenal namanya Imam Buaiti. Yang satu suka nulis. Nah, ini kitab ini yang saya bawa. Ini kitab itu karangan Imam Syafi'i, tapi sebetulnya riwayat Mukhtasarul Muzani. Nah, di orisinil karangan Imam Syafi'i itu beliau kalau gamang atau ragu yang ngendikan ragu, kalau yakin yang ngendikan yakin. Misalnya di bab sujud itu menurut teks resmi Nabi itu kan melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubaten,
wal qadamen. Kita disuruh sujud melibatkan 7 anggota ya, karuan jabhah, jidat, terus 2 tangan, terus 2 lutut, terus sama qadamen. Oke, kita sepakat yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Sama lagi yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Ada kata pasti. Tapi di bab orang syirik itu menyekutukan Allah. Misalnya orang bersujud sama berhala atau kepada berhala, itu kan cukup watul jabah alal ardi. Apa watul jabah alal ardi? Tidak harus melibatkan 7 anggota. Artinya nggak bisa dibalik. Oh syaratnya syirik itu nak sujud yang berhala melibatkan 7 anggota, kan tidak ada. Cukup watul jabah. Sehingga Imam Syafi'i ngendikan jangan-jangan sujud yang pakai watul jabah saja sudah sah. Sebab teks resmi ketika Nabi sujud itu munajatnya begini, sajadalaka wajhi, apa? Sajadalaka wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Jelas di situ Nabi hanya ngendikan sajada wajhi. Jadi kalau sujud gini, makanya Imam Syafi'i ragu apa itu sebagai bukti bahwa sujud itu untuk sah cukup watul jabhah. Tapi tentu yang disepakati adalah melibatkan 7 anggota. Yang hanya jabhah itu mukhtalaf alaih. Ya ini contoh-contoh apa? Contoh-contoh kecil ya dari. Jadi makanya ini karangan Imam Muzani itu selalu redaksinya qala Syafi'i qala Syafi'i. Terus waqala fil imla in aqama ala syai'in. Imla itu beliau kalau ngendikan, kalau dulu kan nggak ada rekaman, nggak ada video, jadi beliau ngendikan itu terus ditulis. Nah ditulis, ngendikan yang ditulis itu bahasa Arabnya di imla. Makanya beberapa muridnya kenangannya apa? Amla ali nasyafi'iyun, apa? Amla ali nasyafi'iyun. Fatwa ini diemlakkan oleh Imam Syafi'i. Beliau ngendikan, kemudian murid-muridnya mendokumentasi, itu namanya imla. Ya, jadi supaya sampai tambah tahu apa asal usul mazhab Syafi'i. Ya, jadi, nah kenapa kita butuh mazhab? Kadang-kadang orang kampus tanya, agama Islam ini kan yang bawa Rasulullah SAW. Kita sepakat. Kenapa kita butuh mazhab? Misalnya di kampus ekonomi ya ada mazhabnya, terus semua politik ya ada mazhabnya. Jadi kenapa dalam beragama butuh mazhab? Kalau tidak ada mazhab, kita ini terjebak tekstualis. Tapi kalau ada mazhab, ini ada pemaknaan ulang yang kadang ini lebih luas. Ya misalnya yang kita mudah memahami, misalnya begini. Jika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka wadarul ba', tinggalkanlah perdagangan, jual beli. Ba' itu jual beli. Tentu ini misalnya sedang ngajar, saya ada jual beli kok, saya pas ngajar, berarti nggak apa-apa dong saya ada ke masjid. Oh saya ada jual beli tapi rokokan, saya ada jual beli main HP. Nah berkahnya madzhab ini terurai. Maknanya jual beli adalah sesuatu yang menghalangi kamu datang ke masjid. Jadi ba' itu berarti apa? Mutlaku mani'in. Apa mutlaku mani'in? Apa saja menghalangi kamu dari datang ke masjid itu namanya ba'. Kamu berpikir ba' di sini maknanya adalah apa? Pengganggu orang datang ke masjid. Maka main HP ya pengganggu, makan ya pengganggu, tidur, aktivitas lainnya. Jika kata ba' kemudian menjadi makna umum, tinggalkan sesuatu yang menghalangi Anda dari datang ke masjid. Nah kenapa Allah menyebut ba'? Kebetulan saat itu peristiwanya itu ba'. Itu kan mirip misalnya saya bilang ke santri, "Cung, nak ono cah kecelakaan tolong. Kalau ada anak kecelakaan tolong." Beliau ono wong kelaparan gak kecelakaan gak ditolong. Ini kan gak kecelakaan ya, itu ya bodoh betul itu. Maknanya nolong orang kecelakaan ya pokoknya nolong sesuatu yang emergency. Orang kelaparan ya emergency, orang kecelakaan ya emergency. Jadi nah itu akhirnya kita butuh mazhab karena kita butuh pemaknaan seperti itu. Kalau enggak ya kita tekstualis, kalau enggak kita tekstualis.
Makanya kita ini menolak paham tekstualis itu karena menjadi sempit. Ya, karena menjadi apa? Sempit. Ya, contoh tadi apa? Wadarul apa? Wadar. Kemudian adzan Jumat juga sama. Ketika adzan dikumandangkan, ini kan ada problem tafsir karena adzan zaman Nabi itu hanya sekali. Ya ketika khotib sudah di atas apa? Mimbar. Di era modern terutama orang-orang NU adzannya kan dua kali. Ya tentu kita sepakat yang dimaksud ayat itu adzan kedua kalau di konteks NU, karena itu yang terjadi zaman Nabi. Adzan kedua itu kan bikinannya Sayyidina Utsman. Nah, hal seperti itu kita butuh mazhab. Ya, butuh mazhab. Jadi kenapa ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Terus contoh terakhir ini sebelum tak tutup. Jika di wadah kamu dijilat anjing, maka cuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu tagnya Nabi itu walago itu dilat. Nah, kata mensucikan tentu orang itu berpikir 2 kali. Kata Imam Syafi'i disucikan itu karena najis. Karena najis baru disucikan. Kata Imam Malik ya enggak, mensucikan itu udah harus najis. Orang jijik juga dicucikan. Misalnya piring saya habis diidoi tetap tak cuci meskipun tidak najis. Sing gelem tiba itu sopo gitu loh. Misalnya meler, ngumbel, meler kan ya tetap tak cuci meskipun umbel itu tidak. Nah itu terus melahirkan mazhab, yang satu bilang najis, yang satu bilang jijik. Sehingga lah kebetulan kita Syafi'i yang ikut partai itu najis. Ya kalau Nabi sendiri tidak ngendikan najis atau jijik, ini dan fal yaksilhu harus dicuci. Nah dicuci itu kan pilihannya 2, karena jijik apa karena najis. Ya seperti orang butuh uang itu, kalau ning komunitas orang miskin kan butuh uang tuh karena butuh. Tapi kalau di komunitas orang kaya, orang sosialita itu kan butuh uang mungkin karena tamak, karena rakus. Kan mereka sudah selesai urusan makan, kok masih butuh uang ya berarti karena rakus. Sama-sama dari kata butuh, apa? Sama-sama dari kata butuh. Ya kira-kira seperti itu. Kenapa ada mazhab? Karena untuk maknani teks-teks yang ada ini penafsirannya itu beda-beda. Makanya kita butuh. Cara kamu memahami teks itu ikut manhajnya siapa, metodenya siapa. Nah kalau metode Imam Syafi'i ya tadi fal yasilhu diartikan karena anjing itu najis. Imam Malik enggak ya karena menjijikkan. Ya sama tadi meninggalkan B itu transaksi, transaksinya halal. Tapi kenapa harus ditinggalkan? Karena sekarang sudah B yang mengganggu Jumatan. Berarti semua yang mengganggu semakna dengan B. Kamu bisa ikut partai min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ikut partai qiyas. B mengganggu, berarti semua mengganggu sama dengan B. Maka tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu datang ke Jumat. Jadi bisa min tariqil qiyas, bisa min tariqi min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau tidak pakai itu semua, pakai nurani model Jawa kan ra iso mikir. Ora iso mikir ya ora iso mikir. Tapi justru iso mikir malah barokah karena terus ngerti. Nah ape Jumatan niku aja dagangan. Mesti dia paham aja dagangan niku aja melakukan sesuatu yang mengganggu. Ya itu kan otomatis ya sama misalnya kalau ada tamu kasih makan. Pakai mangan tok ora kaya ngombe sereten. Maknanya ngekei mangan kasih sesuatu yang tamu ini menjadi nyaman, termasuk kebutuhannya ya mungkin minum, tisu atau apalah. Termasuk menyediakan kamar mandi karena apa? Makan itu ibaratun an hajatil insan. Apa ibaratun an hajatil insan? Makan itu adalah kebutuhan manusia. Padahal kebutuhan tamu tidak hanya makan, ya makan, minum, MCK macam-macam. Nah itu terus lahirlah madhab. Kenapa lahir apa? Madhab. Terus di balaghah disebut min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Makanya Quran sering bilang Allah itu suka warukais sujud. Masa iya sholat hanya rukuk dan sujud?
Misalnya ketika Allah muji kita, tarohum ruka'an sujadan. Allah melihat orang Islam itu berrukuk dan bersujud. Padahal sholat itu ada fatihah, ada tahiyat, ada macam-macam. Nah itu terus akhirnya menguat teori min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Nah itu terus kita harus bermadzhab, karena tanpa mazhab itu kita akan menjadi tekstualis. Kan bahaya kan, misalnya kamu sholat wong di Quran hanya warka'u ma'arrokin, berarti rukuk tok. Ya kan jadi aliran sesat apa? Sudah kere sesat kan, malah bingung gitu. Ya jadi itu apa bentuk penghormatan kita pada mazhab Syafi'i. Jadi memang kenapa kita kan kadang-kadang orang-orang, sebagian orang itu berpikir Islam ya Islami Rasulullah, ngapain sih bermadzhab? Itu memang orang nggak pernah ngaji. Bermadzhab itu kebutuhan logis ya, bermadzhab itu kebutuhan logis. Kayak bernegara pun butuh penafsiran. Demokrasi terpimpin apa demokrasi liberal, apa sistem republik, apa kerajaan. Kan nggak mungkin kita bernegara kemudian tanpa apa mazhab. Kita harus mengikuti salah satu mazhab dari cara bernegara. Kebetulan kita republik misalnya, tidak monarki. Ya sama memaknai teks-teks dalam Quran kita butuh apa? Mazhab. Kalau tidak ya tadi terjebak dalam tekstualis atau kejumudan macam-macam. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.